Pemirsa, berbicara mengenai penyakit jantung, ternyata penyakit jantung ini merupakan faktor utama penyebab kematian manusia terbesar di dunia. Dan oleh karena itu pemirsa, di Cakrawala untuk edisi 10 Agustus 2016 ini, saya Deddy Sebastian akan berbincang-bincang bersama dengan Dr. Diana Sarfasti, spesialis jantung dan juga pembuluh darah dari Rumah Sakit Husada Utama. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Kita akan berbincang mengenai penyebab penyakit jantung dan lebih tepatnya kita lebih spesifik ya, Dok ya, penyakit jantung untuk usia dini. Berbicara mengenai penyakit jantung, beberapa akhir-akhir ini sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan data dari beberapa rumah sakit, ini mengatakan bahwa memang penyakit jantung bukan hanya didominan oleh usia yang bisa dikatakan usia lanjut. Ternyata usia-usia seperti saya, Dok, 17 tahun, ini ternyata juga bisa mengidap penyakit jantung. Apakah demikian, Dok? Iya. Memang trennya sekarang mungkin 10-20 tahun terakhir ini, trennya memang penyakit jantung makin banyak diderita di usia muda. Memang makin banyak ditemukan. Apakah sebetulnya dulu sudah begitu atau sekarang ini memang usia muda lebih banyak yang terjaring gitu ya. Jadi karena informasinya banyak, jadi banyak mengetahui masalah jantung sehingga cepat mencari pertolongan. Apakah masalahnya itu? Kita masih belum tahu. Tetapi memang trennya semakin muda sekarang yang terkena penyakit jantung koroner terutama ya. Terutama penyakit jantung koroner. Karena penyakit jantung koroner ini dulunya sebenarnya adalah penyakit degeneratif, penyakit ketuaan. Tapi semakin ke sini, semakin ke baru-baru ini, lately memang akhirnya menjadi penyakit gaya hidup. Jadi makin banyak orang usia muda yang gaya hidupnya tidak baik, akhirnya terkena penyakit jantung koroner juga. Kalau berbicara mengenai hal tersebut, mungkin kita bisa menelaah satu persatu faktor-faktor apa saja sih, Dok, yang mensupport untuk terjadinya penyakit jantung. Benar. Sebetulnya penyakit jantung itu banyak ya. Tidak hanya penyakit jantung koroner, macam-macam. Tapi mungkin yang sedang happening gitu ya sekarang ini yang sering yang sering menyebabkan kematian mendadak memang penyakit jantung koroner. Kalau ditanya apa sih yang menyebabkan, sebetulnya penyebab pasti itu tergantung dari faktor resikonya. Jadi kita sebutnya penyakit jantung koroner itu ada faktor risiko. Faktor risiko itu faktor yang mempermudah untuk terjadinya penyakit itu. Jadi misalnya ada dua, jadi faktor risiko yang bisa dimodifikasi, ada faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi adalah faktor risiko ya sudah, itu adalah nasib. Contohnya apa? Contohnya usia. Semakin bertambah usia, maka akan semakin prone to be penyakit jantung koroner. Kemudian misalnya faktor gender. Laki-laki itu lebih sering kena penyakit jantung koroner dibanding perempuan. Khususnya perempuan yang belum menopause ya. Kalau perempuan sudah menopause, nanti posisinya akan sama-sama dengan laki-laki gitu. Kemudian riwayat keluarga. Keturunan gitu ya, Dok ya, riwayat keluarga. Namun ada sedikit yang ingin saya pertanyakan di sini mengenai gender. Kenapa laki-laki ini lebih dominan terkena penyakit jantung koroner? Ya, itu mungkin kuasa Tuhan ya. Jadi perempuan itu mempunyai hormon yang namanya estrogen. Sebetulnya laki-laki juga punya hormon itu, cuma tergantung kadarnya masing-masing. Kadarnya lebih rendah daripada perempuan. Jadi hormon estrogen inilah yang melindungi pembuluh darah. Jadi perempuan yang masih belum menopause kan hormon estrogennya masih tinggi ya. Ketika sudah menopause maka hormon estrogennya akan turun. Ketika hormon estrogen ini masih tinggi, maka pembuluh darah ini masih terlindungi. Kenapa? Karena estrogen ini membersihkan lemak. Jadi dia tukang sampah lah istilahnya ya. Tukang sampahnya lemak-lemak yang jahat, yaitu lemak LDL. Kemudian dia juga di pembuluh darah ini dia melindungi dari sisi sel-sel pembuluh darahnya yang gampang rusak, ya, itu diperbaiki terus sama estrogen ini. Jadi dengan adanya pernyataan dari dokter secara tidak langsung bahwa memang pria ini memang sangat
rentan ya, terkena penyakit jantung Di segala usia. Di segala usia, dikarenakan memang hormon dari estrogen yang didapat di pria. Ini kadarnya mungkin pria satu dengan pria lainnya berbeda ya, Dok ya. Karena kan kalau kita lihat berbicara mengenai kadar ini antara individu setiap orang akan berbeda-beda. Namun rentannya ini memang terjadi pada pria. Memang laki-laki lebih tinggi resikonya untuk terkena penyakit jantung koroner dibanding perempuan. Oke, selain itu Dok, mungkin selain riwayat keluarga tadi ya, riwayat keluarga di sini spesifiknya begini, kalau riwayat keluarga, kalau bapaknya dulu pernah sakit jantung koroner diketahuinya di usia 55 tahun ke bawah, atau ibunya di bawah 65 tahun, maka anak-anaknya kecenderungan untuk bisa kena koroner juga. Gitu. Pasti nggak Dok itu? Sebetulnya penyakitnya tidak pasti, artinya misalnya kalau bapaknya koroner pasti anaknya koroner nih. Sebetulnya yang diturunkan itu bukan penyakitnya, tetapi kualitas pembuluh darahnya. Jadi si bapak atau si ibu mempunyai kualitas pembuluh darah yang rentan untuk terkena penyakit jantung koroner. Tetapi sebetulnya kalau si anak ini, meskipun pembuluh darahnya kualitasnya tidak terlalu baik, tetapi gaya hidupnya oke, misalnya nggak merokok, kemudian olahraga teratur, dietnya juga nggak berlebih-lebihan misalnya, ya nggak kena juga. Jadi bukan penyakitnya ya, tapi kualitas pembuluh darahnya yang gampang kena penyakit itu yang... Kualitas dari pembuluh darahnya. Tapi kalau kita berbicara mengenai penyebab umumnya, selain tadi yang sudah disebutkan mengenai gender dan juga mengenai riwayat hidup, mungkin ada faktor lain yang mungkin bisa sangat-sangat mensupport malahan ini dengan adanya penyakit jantung ini, Dok. Itu yang tadi kan yang tidak bisa dimodifikasi ya. Yang bisa dimodifikasi di sini contohnya adalah yang udah kena hipertensi, kemudian diabetes, kemudian yang kolesterolnya tinggi, stresnya tinggi, merokok, tidak pernah olahraga, stres. Nah, ini sebetulnya yang saya sebutkan terakhir ini sebetulnya masih bisa diatur, masih bisa diregulasi, masih bisa apa ya? Kalau kita ingin sehat, ini faktor terakhir ini tadi sebetulnya masih bisa diperbaiki gitu. Tapi kan masalahnya orang-orang cenderung ya, tidak semua itu mengabaikan yang ini gitu, yang sebetulnya masih bisa dibetulkan. Baik, Dok, tadi sempat disebutkan juga ya mengenai stres dan juga hipertensi juga. Sering marah-marah, ternyata saya pernah membaca nih Dok sebuah artikel, ya kalau kita sering marah-marah ternyata ini juga rentan sekali Dok terkena penyakit jantung. Apakah demikian Dok? Iya, sebenarnya kebalik ya. Marah-marah inilah yang mencetuskan serangan jantung. Jadi orang marah itu akan meningkatkan secara fisiologis memang diaturnya begitu. Orang kalau marah, maka tekanan darahnya akan meningkat. Orang kalau marah, maka denyut jantungnya juga akan meningkat. Itulah yang mencetuskan serangan jantung, tapi bukan marah-marah atau sakit jantung menyebabkan marah-marah, bukan. Bukan ya? Kebalik. Jadi marah-marah menyebabkan serangan jantung. Tetapi kalau si individu yang marah-marah ini belum punya sakit jantung, sebetulnya punya riwayat atau diketahui punya sakit jantung koroner, ya nggak akan terjadi seperti serangan jantung sebetulnya. Jadi kalau kita lihat tidak terlalu ini ya, maksudnya peran marah-marah tadi tidak terlalu dominan terhadap pencetus aja dia. Dia hanya pencetus saja. Tapi mengenai gaya hidup, merokok, kalau merokok pasif, aktif, apakah juga sama demikian atau bagaimana? Sama. Jadi kalau bahkan ada suatu penelitian mengatakan bahwa perokok pasif itu lebih berbahaya. Lebih rentan sekali dibandingkan perokok aktif. Betul. Tapi saya tidak mengajak kalau kita jadi perokok aktif aja kan, lebih gede di pasifnya. Perokok aktif dan perokok pasif itu memang resiko untuk terjadinya koroner paling tidak 10% dari semua faktor risiko tadi. Jadi dia berperannya 10%. Hanya 10%, Hanya 10%, tapi bermakna kalau individu itu tidak mempunyai faktor risiko yang lain. Terutama untuk yang usia muda itu kita anggap muda adalah 40 tahun ke bawah. Faktor risiko utama untuk terjadinya penyakit jantung koroner itu adalah merokok dan riwayat keluarga. Jadi kalau ada yang serangan jantung koroner di usia di bawah 40 tahun, coba deh tanya. Tanyanya apakah
di keluarganya ada yang punya sakit jantung koroner, apakah beliau merokok? Itu. Pasti iya. Biasanya sih 2 faktor itu. Memang ya 2 itu yang paling faktor utama tinggi. yang mungkin bisa dikatakan ini faktor yang sangat penting Untuk usia muda untuk ya. usia muda dalam Sampai terjadinya penyakit jantung koroner. Oke, dan selain itu dok, selain kita berbicara mengenai stres hipertensi dengan adanya tadi ya konsumsi yang mungkin rokok yang bisa dikatakan baik pasif maupun tidak aktif. Selain itu ada yang mengatakan dok, jika kita terlalu banyak meminum kopi ya dok ya, karena di situ ada kandungan kafein yang ternyata dapat detak jantung kita itu berdetutnya lebih kencang gitu. Karena kita sering minum kopi, ini ternyata juga dapat menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. Apakah ini benar atau demikian dok? Itu Nanti yang kita akan jawab setelah jeda pariwara ya dok ya. Iya. Karena setelah jeda pariwara pemirsa kami masih akan membahas mengenai bagaimana kita mendeteksi penyakit jantung di usia dini. Masih bersama dengan dokter dari Rumah Sakit Usada Utama. Oleh karena itu jangan beranjak dari tempat duduk Anda, tetaplah bersama kami di Cakrawala.